Setelah malaikat mungkar dan nakir dekat, ada suara yang datang. Ada suara yang datang memberitahu bahwasanya hambaku ini adalah orang yang telah aku kasihi. Karena di dunia dulu dia pernah kasih kepada satu ekor burung. Karena dia pernah kasih kepada satu ekor burung. Ketika Umar masih hidup, Umar radhiyallahu anhu melihat ada anak kecil yang main-main burung. Burung-burung kecil dibuat main, terbang, ambil lagi, terbang, ambil lagi, dibuat main-main burung itu. Maka Umar radhiyallahu anhu dengan rasa kasihnya kepada burung ini, ya Allah, ngapulah budak ini buat main. Kalau burung ini dilepas, suponya bukan main lah burung ini. Maka Umar rayu anak ini, wahai anak, mau ndak kamu jual burung ini? Saya beli dengan seharga beberapa dinar, seharga beberapa dirham. Mau ndak? Anak kecil itu pun merelakan. Yolah kalau macam itu, ambillah burung. Dibeli oleh Umar radhiyallahu anhu. Padahal tidak ada harganya sebenarnya burung itu. Tapi karena kasihnya Umar kepada burung itu, maka Umar beli dengan beberapa dirham, kemudian dilepaskan, dibebaskan. Sebab itulah Umar radhiyallahu anhu mendapatkan kasihnya Allah Subhanahu wa taala di dalam kubur. Malaikat penanya itu pun diingatkan bahwasanya hamba ini sudah aku kasihi. Hendaklah kamu bertanya kepadanya dengan lemah lembut, dengan kasih sayang. Umar yang begitu hebat pun ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Amalnya itu baik Umar, luar biasa Umar itu amalnya, sampai Nabi sampaikan kalau ada Nabi setelah aku, maka Umar lah yang akan menjadi Nabi. Setan pun takut kepada Umar, tapi dia tetap mendapatkan pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, akan tetap mendapatkan fitnah, ujian kubur. Ujian kubur yang paling dahsyat itu selama 3 hari pertama. Ujian kubur yang paling dahsyat itu pada 3 hari pertama. Ketika manusia dimasukkan ke dalam kubur, innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu wa innahu la yasma'u qar'uni alihim atahu malakani fayuqidanihi fayaqulani ma kunta taqulu fi hadzal rajul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa ammal mu'min fayaqulu asyhadu annahu abdullah wa rasuluh fayuqalu lahu unzur ila maq'adika minan nar qad abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah fayarahuma jami'an qala qatada wa dzukira lana annahu yubsahu lahu fi qabrihi thumma raja'a ila hadithi Anasin qala wa ammal munafiq wal kafir fayuqalu lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajul fayaqulu la adri kuntu aqulu ma yaqulun nas fayuqalu la daraita wala talaita wa yudrabu bima tariqa min hadidin darbatan fayusihu sayhatan yasma'uhuma man yali ghairat saqalain. Jika seseorang hamba itu, jenazah itu kalau sudah diletakkan di dalam kubur, kemudian teman-temannya sudah berpaling meninggalkan tempat pengebumian itu, dan jenazah itu dapat mendengar gerak langkah sandal-sandal mereka. Karena Nabi, jenazah itu kalau sudah diletakkan di dalam kubur, kemudian orang yang mengebumikan itu sudah mulai meninggalkan pekuburannya, maka jenazah pun sudah bisa mulai mendengar
apa yang dilakukan oleh orang yang berada di atasnya. Dia mendengar gerak terompahnya, gerak sandalnya itu dia dengar. Ketika mulai dia mendengar gerak langkah sandal-sandal kawan-kawannya yang mengebumikannya itu, maka datanglah kepadanya dua malaikat. Kemudian dua malaikat ini akan mendudukkannya. Maka kedua malaikat ini akan mendudukkan jenazah. Kemudian setelah jenazah ini duduk, malaikat itu pun mengatakan, apa yang kamu ketahui tentang laki-laki ini? Dalam riwayat yang lain, madza taqulu fi hadzal rajul ay Muhammad? Apa yang kamu katakan tentang laki-laki ini, yakni Nabi Muhammad? Jadi kita semua manusia ini, umat Nabi Muhammad SAW, akan dihadapkan di dalam kubur itu, akan dihadapkan kepada Nabi. Surah Nabi itu akan diperlihatkan kepada jenazah. Siapa menurut kamu laki-laki ini? Nah, kata dua malaikat itu akan ditanya, siapa menurut kamu laki-laki ini? Fa ammal mu'min fayaqulu asyhadu annahu Abdullah wa rasuluh. Kalau dia seorang yang beriman, maka orang yang beriman itu akan menjawab, aku bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah dan dia adalah utusan Allah. Setelah menjawab pertanyaan ini, bisa menjawab pertanyaan ini, maka para malaikat menampakkan tempat kediamannya. Kalau kamu tidak bisa jawab ini, maka sungguhnya tempat kamu di sana, di neraka. Tapi sekarang kamu telah diganti tempatnya di surga. Fitnah yang paling berat itu adalah fitnah ketika manusia ditanya tentang man rabbuka. Siapa Tuhan kamu? Itu yang paling berat pertanyaannya, yang sering difitnah, yang mendapatkan ujian yang lebih. Satu pertanyaan ini, walaupun jawabannya sudah betul dijawab oleh jenazah ini tadi, oleh penghuni kubur ini tadi, Rabbi Allah, umpamanya dia jawab seperti itu, Tuhan saya Allah, ataupun Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhan saya. Tetap malaikat Mungkar dan Nakir itu akan tanya lagi, man rabbuka, dengan pertanyaan yang kedua yang lebih ngeri lagi pertanyaan. Suasananya tambah ngeri lagi, man rabbuka, seolah-olah jawaban kita itu salah. Padahal betul pertanyaan itu. Ya samalah orang yang tidak ada salah apa-apa dibawa ke kantor polisi umpamanya. Ketika dibawa ke kantor polisi, ditanya, menggeletor, padahal apa tak salah. Bapak yang ngambil ini tak pernah ngambil. Tanya sekali lagi, Bapak sebengak Pak? Oh kan, saya ada bukti ini. Pokoknya digertak ini gitu. Tambah menggeletor Pak, padahal Pak tak ada ngambil. Apa yang dijawab? Didesak-desak, kadang-kadang yang tak salah pun jadi salah. Macam itulah dia. Salah tercakap maksudnya. Karena menggeletor nih tadi. Seperti itulah fitnah kubur ini. Padahal sudah dijawab tadi Rabbi Allah ataupun Allahu Rabbi. Ditanya balik, man rabbuka. Wah, itu dia kita pikir-pikir mulai. Apa jawaban aku tadi salah? Apa jawaban saya tadi salah? Kok ditanya balik? Bukan 2 kali ditanya, 3 kali.